berapa ya, Putri? Bu Alicia, keterlambatan pengiriman bahan makanan dari toko Bu Sabrina makin sering terjadi. Karena hal tersebut, kita sering mendapat komplain dari pelanggan. Iya Bu, karyawan juga sering panik karena bahan telah datang. Produksi jadi terhambat dan pelanggan jadi nunggu lebih lama. Saya sudah survei ke pemasok lain dan saya menemukan toko Bu Olivia. Tempatnya lebih dekat, tapi untuk harganya 30% lebih mahal dari toko Bu Sabrina. Tapi keunggulan dari toko Bu Olivia ini, kita pembayarannya dapat dilakukan di hari H pengiriman. Tapi kalau biaya bahan naik 30%, untuk kita bisa tetap stabil nggak Bu? Itu yang harus kita pertimbangkan. Saya sudah membuat janji temu dengan Bu Olivia dan Bu Sabrina. Kita negosiasi saja dulu dan mencari solusinya. Saya setuju sih Bu, yang penting kita bisa mendapatkan solusi tanpa mengorbankan kualitas operasional restoran. Selamat pagi Bu Cori. Selamat pagi Bu Sabrina. Mari Bu, silakan. Jadi tujuan saya mengundang Bu Sabrina ke sini untuk membahas tentang kerjasama kita. Bu Sabrina, kita telah bekerja sama selama 10 tahun, tapi akhir-akhir ini keterlambatan pengiriman barang mentah sering terjadi. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Betul Bu, saya akui memang ada kendala. Armada kami pun sejak dulu masih mempunyai 3 kendaraan, dan akhir-akhir ini permintaan makin pesat dan tentunya pengiriman juga semakin kompleks. Kami tidak bisa terus menghadapi keterlambatan ini karena bisnis kami tergantung pada pengiriman bahan pasokan yang datang tepat waktu. Kami bisa memberikan diskon tambahan sebagai kompensasi Bu, tapi untuk menambah kendaraan saat ini mungkin masih sangat sulit. Diskon memang lebih menguntungkan, tapi jika pengiriman bahan pasokan terus terlambat, saya juga akan rugi. Apakah Ibu mempunyai solusi lain? Sementara ini kami hanya bisa mencoba mengatur ulang jadwal agar lebih efisien Bu, tapi jujur saja kami tidak yakin bahwa pengiriman akan bisa tepat waktu. Saya akan mempertimbangkan opsi lain. Terima kasih Bu atas keterangannya. Selamat pagi Bu Alicia. Selamat pagi Bu Cori. Mari silakan. Jadi kalau boleh tahu apa tujuan Bu Cori mendatangi saya kemari? Jadi tujuan saya ke sini ingin mengajak kerjasama. Setelah saya survei, saya tertarik bekerjasama dengan Anda, tetapi harga Anda 30% lebih mahal dari pemasok saya yang lama, dan itu cukup besar bagi bisnis saya. Saya mengerti Bu, tapi kami juga menawarkan keunggulan lain, yaitu pengiriman yang lebih cepat dan stabil. Karena lokasi kami yang dekat, maka kami dapat menjamin untuk ketepatan waktu pengiriman. Ini memang menarik, tapi saya butuh kepastian. Apakah Anda dapat memberikan harga yang lebih kompetitif? Saya bisa memberikan diskon untuk volume pemesanan tertentu. Selain itu, Anda tidak perlu membayar di muka. Pelunasan dilaksanakan ketika bahan telah sampai di customer. Ini lebih fleksibel dari pemasok saya yang lama. Tetapi apakah ada garansi keterlambatan? Kami bisa membuat perjanjian, apabila bahan sampai lebih dari 1 hari, maka akan diberikan potongan harga atau kompensasi lainnya. Wah, ini sangat menarik. Saya akan mempertimbangkannya dan memberikan keputusannya segera. Baik, terima kasih. Pemilik restoran Lezat Rasa dan manajer restoran sedang berdiskusi serius di meja kantor sambil melihat laporan harga, jadwal pengiriman, dan feedback pelanggan. Bu Cori, kita udah bandingin semuanya. Toko Bu Sabrina lebih murah, tapi pengirimannya sering telat. Sedangkan toko Bu Olivia lebih mahal, tetapi pengirimannya lebih stabil dan fleksibel. Diskon dari toko Bu Sabrina memang lebih menguntungkan, tetapi jika bahan terus datang terlambat, kita tetap akan rugi. Kita harus mencari kepastian. Ini juga jadi masalah Bu, sejak bahan dikirim telat, kita udah dapat 12 komplain dalam sebulan terakhir. Kalau kita pindah ke toko Bu Olivia, biaya bahan naik 30%. Dan itu apakah kita masih mendapat keuntungan? Kita bisa Bu kalau kita menaikkan harga sedikit di beberapa menu andalan. Misalnya menu dengan bahan utama dari toko Bu Olivia naik sekitar 5-10%. Kenaikannya juga nggak besar kok, mungkin pelanggan masih bisa terima. Jadi kita tetap bisa mempertahankan kualitas tanpa harus kehilangan pelanggan.
Pas sekali Bu. Selain itu, karena toko Bolivia lebih fleksibel, bisa bayar saat pengiriman, cash flow kita juga jauh lebih aman. Baik, saya putuskan kita akan bekerja sama dengan toko Bolivia. Keandalan mereka lebih penting daripada harga murah. Kita tidak bisa terus menghadapi keterlambatan dan kehilangan banyak pelanggan lagi. Baik Bu, saya sedang menghubungi toko Bolivia untuk mengatur pemesanan pertama dan perjanjian kontrak baru. Kita harus berinvestasi pada kualitas dan kepastian. Keputusan ini akan membawa restoran kita ke arah yang lebih baik. Halo, selamat siang. Saya Alicia, selaku manajer dari restoran Lezat Rasa. Saya ingin mengonfirmasi bahwa setelah mempertimbangkan semua aspek, kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Anda sebagai pemasok utama bahan mentah kami. Halo, selamat siang. Wah, terima kasih banyak atas kepercayaannya, Bu Alicia. Kami siap memberikan layanan terbaik untuk restoran Anda. Kami ingin mulai pemesanan dari minggu depan. Oh iya, bagaimana dengan kualitas bahan? Kami butuh kepastian bahwa standar bahan selalu konsisten. Tentu, Bu, kami pastikan bahan selalu fresh dan sesuai standar. Oke, bagus. Kalau gitu, saya akan kirim daftar bahan yang dibutuhkan beserta jadwal pengiriman pertama. Baik, Bu, kami tunggu daftarnya dan akan segera kami proses ya. Semoga kerjasama ini membawa keuntungan bagi kita berdua. Amin Bu, terima kasih. Saya akan segera kirim emailnya. Selamat siang. Selamat siang, Bu Alicia. Terima kasih. Dalam dunia bisnis, kami paham bahwa harga bukan satu-satunya pertimbangan. Kecepatan, kualitas, dan kepercayaan juga memainkan peran penting. Sebagai pemasok, kami selalu berusaha memenuhi kebutuhan mitra kami dengan sebaik mungkin. Namun, kami juga menyadari bahwa setiap bisnis mempunyai kebutuhannya sendiri. Kami menghormati keputusan yang diambil oleh setiap mitra kami. Terkadang, kendala dalam operasional memang tidak bisa dihindari, dan kami terus berupaya agar lebih kompetitif di masa depan. Yang terpenting adalah membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Keputusan yang diambil dalam negosiasi bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi tentang bagaimana sebuah bisnis bisa bertahan dan berkembang. Semoga diskusi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk bisnis masing-masing. Memilih pemasok yang menawarkan kepastian dan fleksibilitas. Meskipun dengan harga yang sedikit lebih tinggi, ini bukan sekedar soal biaya, tapi tentang menjaga kelangsungan bisnis dan kepuasan pelanggan. Negosiasi yang baik bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang mencari solusi terbaik bagi kedua pihak. Dengan pasokan yang stabil, bisnis kami bisa berjalan lebih lancar dan pelanggan pun tetap puas. Baik, terima kasih sudah menonton.